Darahnya Bukan bahwa hanya memang data butuh backup. perlintasan saja backupnya. Kita backup di seluruh data, kan ada paspor, ada visa, ada aplikasi M-Paspor, ada aplikasi cekal, semua itu ada backupnya. Ditata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Pernyataan ini membuat Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid geram. Ia mengatakan dengan tidak adanya backup data dari setiap lembaga negara maupun pelayanan publik, ini adalah bentuk kebodohan. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih. Sebenarnya begini, kan saya juga ngecek bagaimana negara lain gitu kan. Ya kalau yang namanya data center itu ya mesti ada backup. Bahkan di beberapa tempat itu backupnya sampai 3. Tanpa Dan disuruh ya, itu Pak? merupakan bagian dari layanan pusat data, maksudnya data center gitu. Bukan lagi bicara opsional atau mandatori. Itu memang sudah harus dimiliki oleh penyedia jasa data center. Itu wajib gitu. 3, bukan hanya 2. Usai berbagai permasalahan di Menkominfo, salah satunya diretasnya sistem layanan pusat data nasional, muncul petisi lebih dari 7.000 masyarakat yang meminta Menkominfo Budi Aris Setiadi mundur dari jabatannya. Budi Ari menyebut surat petisi tersebut adalah hak seluruh rakyat untuk bersuara. Hai guys, kembali lagi di Manfaat Selesai. Kali ini kita akan bahas topik yang super penting di dunia digital, yaitu ransomware. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ini penting banget buat keamanan data kamu. Jadi, mari kita mulai. Ransomware itu sebenarnya apa sih? Jadi, ransomware itu adalah program jahat yang menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem yang penting. Dan buat dapatin lagi, kita diminta bayar tebusan. Ngeri kan? Kalau nggak dibayar, data atau sistem kita bisa hilang selamanya atau malah dijual sama pelakunya. Ada beberapa jenis ransomware yang perlu kamu tahu. Yang pertama itu encrypting ransomware. Ini yang paling umum. Dia biasanya pakai algoritma enkripsi yang kuat buat ngunci file kita. Jadi kita nggak bisa akses file kita tanpa kunci deskripsi yang benar. Yang kedua itu locker ransomware. Nggak di-enkripsi filenya, tapi ngeblokir akses ke sistem secara keseluruhan. Biasanya muncul pesan yang bikin kita nggak bisa pakai komputer. Yang ketiga, MBR ransomware. MBR ransomware ini menyerang master boot record. Jadi MBR itu singkatan dari master boot record. Jadi sistem booting dari komputer ini nggak bisa bekerja atau beroperasi sampai kita bayar tebusan. Yang keempat itu mobile ransomware. Seperti namanya, dia ini cuma menyerang perangkat-perangkat mobile kayak smartphone atau tablet. Dia bakal enkripsi data atau memblokir akses ke aplikasi yang penting. Yang terakhir adalah scareware. Dia ini pakai taktik penipuan dengan pesan ancaman palsu buat nakut-nakutin kita. Tujuannya itu biar kita bayar tebusan. Cara kerja ransomware itu pertama-tama dimulai dari infeksi dan penyebaran. Jadi dia itu masuk dulu lewat email berbahaya, tautan atau situs web yang terinfeksi. Begitu masuk dalam perangkat kita, dia bakal langsung mulai bekerja, memindahin file di perangkat, dan enkripsi data berharga dengan algoritma enkripsi kuat. File yang terenkripsi punya ekstensi yang berbeda, mengindikasikan file nggak bisa diakses. Setelah enkripsi data, muncul pesan tebusan dengan instruksi pembayaran dan ancaman bakal hapus data kalau nggak dibayar. Untuk pembayarannya ini biasanya disuruh pakai mata uang digital kayak Bitcoin atau Ethereum buat jaga anonimitas pelaku. Dan setelah tebusan dibayar, kita bakal dapat kunci deskripsi buat balikin data, tapi gak ada jaminan data balik sepenuhnya atau pelaku gak bakal nyerang lagi.
Gimana sih caranya biar kita gak jadi korban ransomware? Caranya itu ada meningkatkan kesadaran keamanan, memperbarui perangkat dan perangkat lunak. Yang ketiga, memasang perangkat lunak keamanan yang kuat. 4. Membuat cadangan data yang teratur. Kelima, hati-hati saat mengunduh atau menginstal aplikasi. Keenam, menggunakan kata sandi yang kuat. Yang terakhir atau yang ketujuh, melakukan pemindaian berkala. Jadi kesimpulannya itu adalah ransomware itu ancaman serius di dunia digital. Tapi dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita bisa melindungi diri kita dan perangkat kita dari serangan ransomware. Jadi, jaga selalu keamanan data kamu ya guys. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.